Tabe pun. Salam dari kami, Bajemono Bakti di ujung Pulau Sumatera. Bajemono Bakti ini terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Jarak dari ibu kota Bandar Lampung ke Desa Wonorejo itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 4-5 jam perjalanan. Nah, ini kita sedang menikmati perjalanan menuju Desa Wonorejo. Desa Wonorejo ini dikelilingi oleh banyak kebun sawit. Itu juga yang menjadi mata pencarian sebagian besar warga penduduk maupun warga jemaat di Bajemono Bakti. Nah, ini kita sudah sampai di Bajemono Bakti. Shalom Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan saya Pendeta Mareta Kurniasari selaku pendeta jemaat di GPIB Makedonia di Pasena, Bajemono Bakti, Lampung. Saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat gedung gereja dan juga lingkungan di sekitar Bajemono Bakti, Lampung. Yuk ikutin kita. Ini dia lingkungan gereja Bajemono Bakti. Ini gedung gereja yang kita pakai untuk beribadah. Di sebelah kiri itu pastori pendeta jemaat dengan halaman yang luas yang biasanya kita pakai untuk berbagai kegiatan di luar. Nah, gedung gereja Bajemono Bakti ini pertama kali ditabiskan di bulan Juli tahun 2019. Ini ruang ibadah di mana kita biasa melakukan ibadah minggu dan ibadah-ibadah yang lain, pelkat maupun ibadah keluarga. Nah, di sebelah kanan ini ada parkiran untuk kendaraan bagi jemaat yang datang beribadah. Lalu di belakang gereja ini ada toilet dan juga gedung serbaguna. Gedung serbaguna ini ada 2 ruangan, yaitu dipakai untuk ibadah IHMPA dan IHMPT. Nah, ini dokumentasi ibadah minggu di Bajemono Bakti. Ibadah minggu di Bajemono Bakti itu dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ini dokumentasi bersama rekan-rekan presbiter, diaken penatua yang jumlahnya ada 10 orang. Ini beberapa kegiatan yang bisa kita tampilkan. Ada peneguhan CD dan juga peneguhan pengurus pelkat di Bajemono Bakti. Juga kegiatan-kegiatan seperti perayaan Natal bisa Bapak Ibu lihat di sini. Berikutnya adalah ibadah keluarga. Di Bajemono Bakti, ibadah keluarga dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam di rumah-rumah jemaat bergantian. Ya, ini suasana setelah ibadah, kita akan menikmati jamuan kasih, makan bersama. Nah, yang unik di Bajemono Bakti, setiap kita mengakhiri ibadah pelkat maupun keluarga, maka kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan sebelum pulang. Kegiatan selanjutnya yaitu ibadah hari Minggu, pelayanan anak yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Nah, ini dokumentasi anak-anak
selama ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kegiatan selanjutnya yaitu ibadah hari Minggu pelayanan Persekutuan Teruna ya, yang dilaksanakan juga sama di hari Minggu jam 9 pagi. Nah, anak-anak pelayan Persekutuan Teruna ini cukup kreatif dan sangat berpartisipasi dalam pelayanan di jemaat. Mereka juga dengan sukacita menampilkan bakat-bakat yang mereka miliki seperti menyanyi dan menari. Nah, berikutnya ini Persekutuan Kaum Bapak. Ibadah PKB di Bacemono Bakti itu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 malam, baik di gereja maupun juga di rumah-rumah jemaat secara bergiliran. Selanjutnya yaitu Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah berkat PKP di Bacemono Bakti itu dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 2 siang di rumah-rumah jemaat. Ini adalah kebersamaan kami dalam berkat PKP ketika hari ulang tahun maupun ketika mengisi pujian dalam ibadah-ibadah hari Minggu maupun ibadah perayaan Natal. Selanjutnya, ibadah PKLU yang dilaksanakan sebulan sekali di minggu terakhir. Nah, foto berikutnya ini Bapak Ibu, sahabat GPIB adalah sektor pelayanan karya bakti. Lokasinya ditempuh kurang lebih 20 menit dari Desa Wonorejo. Jadi ini berbeda desa. Di sana ada 4 kepala keluarga dan biasanya pelayanan dari pendeta atau dari Wonorejo itu setiap minggu kedua dan minggu keempat. Nah, berikutnya ini adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan yang ada di Bacemono Bakti. Karena kami semua berlatar belakang suku Jawa, jadi segala sesuatu yang dikerjakan di tengah-tengah jemaat dikerjakan dengan bergotong royong. Ya, baik itu memasak, baik itu kerja bakti, membuat peti jenazah, semuanya dilakukan dalam kebersamaan yang penuh kasih. Inilah bentuk Jemaat Bacemono Bakti yang memberi dirinya untuk pelayanan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Berikutnya juga ada dokumentasi kegiatan ABSP di tahun 2025. Nah, ini pun begitu sukacita kami terima karena mereka sudah boleh membantu renovasi gedung gereja dan pembuatan papan nama. Ada juga beberapa dokumentasi acara perayaan Jumat Agung, ada jalan salib sebelum ibadah Jumat Agung, dan juga rangkaian perayaan Paskah Jemaat di Bacemono Bakti. Nah, dalam rangka perayaan Paskah ini kami Bacemono Bakti berbagi kasih dengan janda duda dan juga fakir miskin yang berkekurangan yang ada di lingkungan Bacemono Bakti di luar jemaat. Kiranya ini menjadi sukacita bagi hormat kemuliaan Tuhan.
di atas ini adalah dokumentasi ketika kita sedang merayakan hari 17 Agustus. Bajul Monobakti sendiri saat ini memiliki warga jemaat dengan jumlah kakak sebanyak 50 kakak. Mata pencarian dari jemaat pada umumnya adalah bertani dan beternak. Mereka ini adalah transmigran yang ada di Pulau Lampung ini, sehingga sukunya itu adalah Jawa, jadi bukan asli suku Lampung. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan mendengar sejarah singkat dari persekutuan yang ada di Wonobakti ini. Salam jemaat GPIB. Perkenalkan, nama saya Penetua Andreas Sampurno, Ketua 1 PHMJ GPIB Makedonia Lampung. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang Pospelkes Wonobakti. Pospelkes Wonobakti ini adalah pada mulanya yaitu jemaat transmigrasi lokal yang penempatan transmigrasi yaitu pada tanggal 18 Desember 1983. Karena pada waktu itu di sini masih jauh dari pelayanan, maka kami yang ada di sini dilayani oleh Gereja Kristen Lampung dari Klasis Kota Bumi Lampung Utara, yaitu yang dilayani oleh Bapak Pendeta Abner. Karena pelayanan GKL pada waktu itu sangat banyak sekali dan sangat jauh jangkauannya. Ketika kami mendengar bahwa di Karya Bakti ada pelayanan yang dilayani oleh yaitu Gereja Kristen Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Epata sektor 10 yang ada di Karya Bakti, maka pada waktu itu kami menemui jemaat yang ada di sana dan kami memohon kepada pendeta yang melayani di GPIB untuk bisa ambil bagian melayani yaitu di GKL yang ada di Wonorejo ini. Kemudian atas kesepakatan pendeta dari GPIB yaitu Bapak Bendaji Simon dan Bapak Abner dari GKL, maka pada bulan April 1983 GKL Wonorejo itu diserahkan untuk dilayani oleh GPIB Epata Lampung, yaitu Bapak Bendaji Simon. Sehingga sejak saat itu kami dilayani oleh GPIB Epata Lampung sampai akhirnya pada tahun 1993, tepatnya 31 Oktober 1993, dilembagakanlah jemaat GPIB Tiberias Lampung, yang mana GPIB Tiberias Lampung itu awalnya yaitu Bandar Agung adalah sektor 4 dari GPIB Martoria Lampung, Karya Bakti dan Wonorejo adalah sektor 10 dan sektor 11 dari GPIB Epata Lampung, dan ditambah dari pos pelayanan yang ada di Bumi Depasina. Dan akhirnya sampai pada tahun yaitu 2024, tepatnya 24 Februari 2024, kami yaitu Pospelkes Wonobakti dan Bajul Makedonia Depasena, kami dilembagakan menjadi jemaat yang mandiri. Untuk Bajul Monobakti sendiri, yaitu awalnya adalah Pospelkes Wonorejo dan juga Pospelkes Karya Bakti. Dan Karya Bakti pada waktu itu adalah ada 17 kakak, sementara di Wonorejo itu ada 36 kakak. Karena kondisi jemaat yang ada di Karya Bakti banyak yang pindah hingga tinggal 4 kakak, maka pada waktu itu yaitu di sidang majelis jemaat kami menggabungkan pos Karya Bakti dan pos Wonorejo menjadi satu pos pelayanan dengan nama Pospelkes Wonobakti. Itulah yaitu sedikit kisah yaitu Pospelkes Wonobakti. 1, 2, 3. Ya, harapan kami yaitu Pospelkes Wonobakti ini bisa menjadi jemaat yang semakin dewasa, Bu Kakak. Harapan kami juga Sinode senantiasa tetap mendukung untuk kemajuan yaitu yang ada di Pos Wonobakti. Untuk saat ini PEG yang ada di Wonobakti, kami yaitu memiliki lahan usaha sawit seluas 1,5 hektar sudah
panen, dan kami juga mengusahakan yaitu hidroponik untuk kemajuan gereja. Oleh karenanya kami mohon kepada Sinode untuk bisa ikut ambil bagian menopang PEG yang ada di Wonorejo. Sekian dan terima kasih. Inilah kami, keluarga besar Bajem Monobakti dengan segala keberadaannya. Terima kasih sudah mampir di Bajem Monobakti. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.